Halo Sobat H-Channel, kembali kita dengan Mas Arief Wicaksono dari Nine Sport. Oke Mas Arief, Siap udah. nih gimana nih Chelsea AC Milan? Bismillah aja udah. Ini kalau nggak salah kita pernah bicarakan ini lebih dari 10 tahun yang lalu. Mas Arief ingin mempertandingkan sebuah pertandingan dua klub Eropa di sini. Insya Allah akan terlaksana pada tanggal 8 Agustus 2026. Oke, ya walaupun ini masih pre-season, tapi di negara lain kan udah sering mempertandingkan dua klub Eropa dengan full team. Betul. Full team dan tidak dalam rangka mereka pelesiran ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya. Oke, apa yang membuat ini sebentar? Ini apakah Nine Sport yang propose atau mereka Kita yang propose. Kita yang propose. Nah, bagaimana? Kenapa pemilihannya? Jadi pertama kita approach Chelsea pada saat sebenarnya tiap tahun lah ya. Kita karena kerjanya promotor, kita tiap tahun selalu approach klub-klub besar lah. Karena mereka kan kalau nggak ke Amerika selalu ke Asia. Yeah. Nah kebetulan tahun ini karena Piala Dunia di Amerika, jadi lebih banyak klub yang push ke Asia atau Asia Pasifik. Nah dari Desember itu kita lihat Chelsea udah lock 2 pertandingan di Australia. Nah karena Australia sama Indonesia jarak kedekatan, mereka udah kayak melewati Indonesia dulu. Saya pikir jarak mestinya udah nggak terlalu kendala gitu. Saya coba komunikasi dengan mereka, approach. Mereka secara prinsip mereka oke, apalagi mereka pernah kesini, mereka tahu hype-nya di sini besar, mereka pernah buat sejarah di sini, pertandingan terbesar ya. Pertandingan terbesar dengan attendance terbesar. Tapi karena ini pre-season, mereka itu pengen juga lawannya yang kurang lebih seperti itu gitu. Nah kebetulan berbarengan saya juga approach klub-klub lain, ada MU waktu itu, ada AC Milan. Nah AC Milan ini salah satunya juga yang tertarik ke Indonesia, tapi juga kurang lebih persyaratannya sama lah. Dia pengen mencari lawan yang lebih sepadan untuk dari segi sportingnya, jadi bukan segi komersial aja. Akhirnya saya coba kawinkan 2 klub ini, mereka ngobrol. Milan bilang ya oke, saya tapi mau cari pertandingan lain juga di sekitar itu juga. Akhirnya mereka ketemu untuk lawan Inter. Ya udah akhirnya deal ini terjadi. Jadi si Chelsea ke Australia dulu atau? Chelsea ke Australia dulu, Chelsea main 2 kali di Australia, Chelsea ke Hong Kong, baru Chelsea ke Indonesia, baru ke Johor. Wah berarti 5 pertandingan dia pre-season di sini. 5 pertandingan. Dan itu semuanya bertanding dengan klub lain atau? Semuanya dengan klub lain. Klub lain? Bukan dengan timnas seperti yang selama ini? Bukan. All-star gitu enggak. Klub Eropa juga atau klub lokal? Di Australia dia lawan klub Australia 1, lawan Tottenham sekali. Terus habis itu di Hong Kong mereka lawan Juve. Habis lawan Juve mereka di Indonesia lawan Milan. Habis itu di Johor lawan JDT. Oh. Jadi dimudahkan juga karena banyak klub-klub luar itu, Eropa itu yang datang ke Asia Timur, Pasifik, betul. Asia Pasifik, dan karena ada Piala Dunia di Amerika. Betul. Ya mudah-mudahan pemain-pemain timnas mereka yang main di ini sudah kembali dan sudah datang. Untungnya kemarin kita lihat berita Cole Palmer, salah satu bintangnya Chelsea itu nggak dipanggil di timnas. Terus habis itu ada João Pedro, pemain terbaik Chelsea bahkan tahun ini juga nggak dipanggil di timnas. Jadi kita lihat udah ada 2 bintang di kantong. Dan kebetulan pelatih baru Chelsea, Xabi Alonso juga bisa nge-guide banyak pasar. Dari pasar Liverpool, pasar Madrid, semua. Itu bisa di grab. Dan juga dari Milan kita lihat bintangnya salah satunya Pulisic. Pernah main di Chelsea juga dari Amerika. Mudah-mudahan atau kita lihat kayaknya Amerika tembus sampai final sepertinya susah sepertinya di atas kertas. Habis itu juga kita lihat ada Modric juga mestinya agak susah dia untuk ngegendong Kroasia lagi sampai ke final. Final kayak 2018 ya. Betul. Artinya dua klub ini pernah bermain di Indonesia. Walaupun AC Milan itu udah 94 udah berapa tahun yang lalu kan, 32 tahun yang lalu. Nah datang lagi ke sini, kemudian Chelsea yang 13 tahun yang lalu. Tapi artinya ini 2 tim punya penggemar yang banyak dan sudah pernah ke sini juga, walaupun kita nggak tahu lah pengurusnya masih sama apa nggak. Nah persiapan sejauh ini seperti apa Mas? Persiapan kita seperti biasa, kita mempersiapkan akomodasi mereka di sini, keamanan, perizinan, semua segala macam.
Ada yang beda nggak permintaan Chelsea dari dulu dengan sekarang? Beda. Yang paling signifikan bedanya itu dulu mereka minta hotelnya diisolasi. Dia maunya hotelnya sendiri, tidak ketemu fans sama sekali, tidak ada interaksi. Nah sekarang mereka lebih loose. Mereka mau tinggal di hotel yang ada fansnya, tapi pasti dengan keamanan dan protokol tertentu. Berarti mereka karena sudah merasakan hype di sini dan mereka ingin interaksi yang tidak terlalu terlalu terisolasi. Ya, mungkin atau secara branding pun juga udah banyak berita-berita bagus tentang Indonesia, jadi terasa percaya mereka lebih meningkat. Mereka datang ke sini setelah dari Australia. Betul. Berapa sebelum ini? Mereka di Hong Kong terakhir main tanggal 5. Habis itu tanggal 6-nya mereka langsung ke sini, Jakarta. 7 ini 8-nya main. 8 main. Iya. Ada agenda lain nggak yang mereka lakukan? Ada coaching clinic, ada meet and greet. Itu satu klub atau dua-duanya? Dua-duanya. Berarti terpisah? Terpisah. Karena tempat tinggalnya terpisah. Tadi kita pengen coba satuin, tapi mereka nggak mau. Mereka bilang katanya nggak pernah nih ada digabungin. Kita tadi mau untuk ngirit kos. Juga untuk kita bisa lebih fokus karena ini pertama kali kan. Pertama kali buat kita menghandle ada 2 tim besar karena satu aja buat kita juga udah repot buat Nine Sport. Nah tapi ini sekarang ada 2. Kita tadinya pengen kita sentralisasi, cuman sepertinya dari mereka nggak mau. Akhirnya kita harus kita pisah. Jadi agendanya juga mau nggak mau pisah. Berarti bisa lah di sekitar Senayan ada bintang 5 platinum yang bisa di ini nih. Kita nggak spill tempatnya ya, karena itu sensitif. Ya saya paham lah itu. Nah, tapi gala dinernya ada. Masing-masing klub, tapi beda tempat. Beda tempat. Waktu bersamaan. Waktu nggak bersamaan. Susah juga kan nanti. Takutnya kan orang ini mau dua-duanya kan. Betul. Ada juga segmen seperti itu Mas? Ada. Yang pengen dua-duanya? Ada. Jadi termasuk ini coaching clinic-nya? Ada coaching clinic juga dua-duanya. Jadi waktu yang berbeda. Rangkaian yang bisa keterlibatan dari fans itu gala dinner, coaching clinic. Habis itu ada training di ada yang training di GBK, ada yang di Madya. Nanti kita. Oh gitu. Tapi pasti untuk selected fans lah gitu. Oh iya. Untuk limited. Itu semuanya diberikan ke fans untuk dengan harga tertentu ya. Iya. Oke. Itu pengalaman pertama berarti bagi untuk dua kalau dulu kan ya ketika timnas melawan timnas ya udah timnas udah ada yang ngurus sendiri sementara ini kan anak lokal lah ibaratnya. Iya. Akamsi kan. Tapi ini 2 tim besar dunia berarti kan memecah perhatian dan sport. Betul. Ya, ini cukup ribet karena itu juga baru tuh kayak pemilihan nama siapa yang duluan. Aja itu juga jadi suatu proses. Itu gimana itu diskusinya? Apakah AC Milan lawan Chelsea? Nah sekarang ternyata kan Chelsea lawan AC Milan. Betul. Kalau tadi saya mikirnya gampangnya alfabet gitu kan, tapi kan ternyata nggak mau lah karena kan udah langsung ketahuan siapa yang kalah siapa yang menang gitu. Itu perlu diskusi panjang lah sampai. Kalau alfabet berarti AC Milan yang pasti. Makanya Chelsea nggak mau. Apa yang menjadi dasar? Banyak diskusi panjang yang kita lakukan. Jadi ada yang akhirnya mereka dapat ini tapi nggak dapat ini gitu. Itu ada negosiasi yang cukup challenging buat kita karena ini pertama kalinya kita kedatangan Nine Sport handle 2 tim besar dan dengan kebutuhan yang cukup banyak, keinginan yang cukup banyak. Dan itu menentukan juga ya Chelsea disebut pertama atau AC Milan disebut pertama? Itu jadi suatu masalah sama mereka. Siapa yang latihan di sini, siapa yang di sini, itu juga jadi suatu. Ya mungkin bagi Chelsea dibilang, gue juara dunia dong, ya kan? Mungkin. Kan kalau AC Milan, gue champion paling banyak, ya kan? Betul. Diskusinya seperti itu? Enggak seperti itu. Cuman maksudnya dari segi ego pasti dari gitu. punya ego masing-masing gitu. Nah sampai akhir kesimpulan Chelsea pertama disebut pertama sampai AC Milan yang disebut kedua itu. Kesimpulannya dari mana? Itu sebuah negosiasi yang panjang yang akhirnya nanti AC Milan tapi dapat ini. Kompensasinya ada seperti itu. Oke. Nah, kita kan sudah tahu tiket sudah dijual. Pre-sale segala macam. Itu nanti ada berapa kategori? Kita ada 4 kategori yang kita jual. 5 kategori yang kita jual. Di atas juga ya? Ya, kategori 3, kategori 2 di belakang gawang. Biasanya itu untuk fans yang diehard. Terus habis itu kategori 1 yang lebih nyaman untuk bisa lihat pertandingan. Terus habis itu kita juga jual VIP. Terus habis itu kita jual VIP experience. Jadi karena ini di kacamata kita ini seperti
pertandingan Liga Champions. Mempertemukan 2 tim Eropa dari liga yang berbeda. Kita jadi pengen experience-nya juga seperti layaknya Liga Champions di luar lah. Ada hospitality treatment sendiri, ada akses khusus buat parkir, ada makanan. Makanan juga kita pengennya yang cukup bintang 5 juga lah, seperti experience di hotel ya, seperti kayak Mas ke Bernabeu lah. Ada hospitality seperti itu, termasuk kan di GBK itu cukup banyak ke corporate box selama itu dijual juga. Iya, skybox-nya kita ada 11, kita jual semua. Itu dibagi juga nih yang fans? Enggak, kita jual saja. Kita jual kan ada di barat sama timur. Kita jualnya langsung yang paling murah kita jual 300 juta. Yang paling mahal itu 1,5 kalau nggak salah. Itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Nanti di akhir nanti kita spill di mana mau ininya ya. Oke. Nah, yang sudah dijual pre-sale ini kalau nggak salah baru beberapa. Iya, kita jual pre-sale itu pertama kita jual flash sale. Pertama kita jual early bird. Itu kuotanya memang sedikit. Itu tapi habis dalam 45 menit. Terus habis itu kita buat pre-sale, itu rencananya kita mau buat hampir 24 jam, tapi ternyata kita buka jam 10, jam 4 udah habis. Udah habis. Habis itu karena ada perayaan dari kita, Xabi Alonso dipilih jadi pelatih, kita buat flash sale, itu juga lumayan cepet habis. Kita juga buka penjualan tiket untuk komunitas Chelsea dan komunitas Arsenal. Itu yang di kategori 2 dan 3 jadi belakang gawang. Betul. Total sekarang udah 20.000 tiketan itu. 20.000 berarti sekitar 25% lah ya. 25% kurang lebih. Sekitar 25%. Ya. Di atas sudah ini semua? Belum? Belum semua. Jadi yang baru di early bird itu semuanya udah kita buka. Udah buka. Tapi maksudnya belum ada satu section yang penuh kecuali mungkin di bagian fans. Itu udah penuh semua? Belum full book. Jadi rencananya Mas Arif memang mau di gradual seperti itu? Betul. Kita nanti rencana akan ada terakhir lagi. Sepak bola ini kan unik ya, kayak saham ya, kayak pasar. Naik turun kayak kita lihat kemarin juga ada berita sebatas rumor. Kita lihat Mbappe hubungannya kurang baik dengan Mourinho. Mau ke Chelsea gitu kan? Iya, gitu. Terus habis itu kita juga lihat Mo Salah katanya juga udah nggak mau di Liverpool. Ada wacana mau ke rumors mau ke mana namanya, ke AC Milan. Terus juga Thiago Silva katanya dia ada 2 opsi, mau jadi staffnya Xabi atau mau ke AC Milan untuk main setahun lagi. Dan tapi pastinya kita tahu Chelsea kan klub yang lumayan mempunyai dana besar. Jadi biasanya di transfer window ini dia akan beli belanja pemain. Jadi makanya kita akan kasih kesempatan terakhir untuk para fans atau para calon pengunjung untuk dapat harga diskon di pre-sale terakhir ini di tanggal 3 sampai tanggal 7 Juni ini. Itu udah pre-sale? Udah pre-sale. Nah setelah itu kapan lagi dibuka? Setelah itu nanti kita akan buka lagi di bulan Juli, tapi udah langsung harga normal, harga tertinggi. Ya, jadi kalau emang tiba-tiba nanti Mbappe ke situ beneran, ya belum mau beli dengan harga termahal lah. Gitu. Biasanya kan kalau mengundang tim itu kan ada klausul si pemain-pemain ini yang akan datang nih sama macam. Nah khusus untuk ini kan untuk bisa memberikan informasi ke publik, memang ini benar-benar Chelsea yang tim kelas 1 lah ya. Kita di kontrak kita selalu memasukkan itu tim terbaik karena kita tahu itu jualan kita bintang-bintang itu, dan kita juga biasanya masukin penalti. Tapi di sini jadi pro kontra karena maksudnya up and down, maksudnya karena berarti kalau ada bintang besar yang masuk juga, berarti ada cost juga yang harus kita bayar. Contoh sesimpel Xabi Alonso jadi pelatih barunya, itu kan pasti dari segi pengamanan beda sama pelatih sebelumnya. Pengamanan yang melekat ke dia harus bertambah, riders dan semua kebutuhan yang menambah. Atau bahkan kalau ada bintang-bintang yang baru benar-benar datang, pasti kan entourage dia lebih banyak, ridersnya lebih banyak gitu. Dari bisa disebut nggak di kontrak itu siapa-siapa aja yang harus ada hadir? Pemain terbaik pastinya semuanya. Cole Palmer kita masukin, Joao Pedro kita masukin gitu. Nah, kita beralih ke bagaimana sih Mas Arif mencoba menjadikan sebuah pertandingan ini benar-benar berkelas terbesar Eropa. Ya, bagi
ya bagi kita yang sudah pernah, bukan nyombong ya, pernah nonton di sana kan bisa merasakan ya. Nah, kita juga pengen supporter-supporter kita juga merasakan hal Betul. Itu sih yang kita pengen bawa experience Champions League di Eropa itu ke Indonesia. Makanya kita pengennya buat dari segi pertandingannya benar-benar berkelas. Karena maksudnya kan kita tahu ya walaupun bukan ranking 1 atau bukan juara, tapi kan kita tahu AC Milan itu tetap salah satu raksasa di Serie A lah atau bahkan di Eropa dengan sejarah Liga Champions yang banyak. Dan Chelsea pun kita juga tahu notabene sebenarnya Big Four lah. Dan klub paling lengkap punya trofi. Ya kan? Sampai Piala Dunia dia punya. Satu-satunya klub Piala Dunia. Ya, jadi mudah-mudahan mereka akan menontonkan pertandingan yang atraktif. Karena kan waktu pas Chelsea kesini, kalau nggak salah skornya waktu itu 8-1 lawan Indonesia All Star. Waktu Belanda kesini pun juga kalau nggak salah skornya 4-1. Jadi mestinya kita bisa ngeliat pertandingan yang cukup atraktif dan menarik ya, benar-benar bisa kita lihat bukan hanya sebatas di layar kaca aja. Dan apalagi Milan kalau nggak salah harus ganti pelatih ya. Betul, itu jadi sesuatu yang menarik juga kan. Siapa tahu pelatihnya top juga kan. Dan kita juga tahu ada Ibrahimovic masih ada di jajaran manajemen dia. Jadi kalau dia datang itu kan juga jadi suatu daya tarik. Gitu. Termasuk untuk yang hal-hal yang tidak pertandingan kan, kalau itu kalau Dinar dia bisa aktif, coaching klinik dia juga bisa aktif. Betul. Dan itu termasuk yang diharapkan atau memang termasuk di kontrak? Termasuk di kontrak. Ibra juga ke sini. Oh enggak. Kalau Ibra kan karena dia bukan pemain kan. Ya kan. Tapi itu termasuk hal yang sering kita omongin. Dan itu kan menjadi dia punya fans banyak juga kan di sini. Banyak. Menurut saya di atas Ibra tuh kayaknya cuman Messi sama Ronaldo aja lah. Karena dia pernah main di mana-mana. Main di mana-mana dan punya kepribadian yang cukup humble, yang cukup Nah, dalam menggelar 2 pertandingan ini, ada nggak challenge dari kalangan media? Artinya, kan ini akan terpecah juga nih. Ya. Nah, bagaimana pengelolaan media nantinya? Pasti kita akan buat kalau itu ya kita berikan kebijakan ke media masing-masing gimana menurut mereka mana yang lebih penting. Nanti pasti kan kita akan share agendanya yang mana boleh kita share. Nanti ya silakan pihak media meliput sendiri mana yang menurut mereka lebih menarik lah gitu. Nah, kira-kira apa yang menjadi hal yang menarik yang Mas Arief bisa sampaikan ke publik tentang dua pertandingan besar ini, 2 pertandingan klub besar ini? Hal yang paling menarik ini pertama kalinya di Indonesia sih. Ini jadi satu sejarah di Indonesia. Semoga ini juga bisa jadi membantu Indonesia untuk rebranding, membranding Indonesia lebih bagus lagi, repositioning Indonesia. Ini sebuah, menurut kacamata kita ini nggak sebatas event atau nggak sebatas sepak bola, tapi ini sebuah diplomasi bagi bangsa Indonesia untuk di dunia melalui sepak bola. Nah, berikutnya ada Mas Arief pengen ini menjadi sebuah benchmark atau apalah, setiap tahun harus kita punya satu pertandingan ini? Kalau harapan saya sih mestinya tahun depan kita bisa buat cup yang lebih besar lagi. Jadi minimal 4 klub Eropa main ke sini, jadi pertandingannya lebih banyak dan lebih kompetitif lah. Kan biasanya pertandingan seperti itu ICC lah kita tahu. Biasanya tuh dulu cuma ada di Singapura, di Malaysia. Di Malaysia pun juga saya rasa kayaknya belum pernah ada. Baru di Singapura, di Thailand pernah ada. Seperti yang timnas kemarin lakukan ya, yang dengan ada 4 tim kalau nggak salah, yang menang-menang lawan yang seperti itu. Ya itu menarik juga tuh. Menarik. Jadi dari 4 negara, 4 klub besar. 4 klub besar yang ini, itu tapi ya boncos juga tuh supporter kita ya. Nah ini di mana pembelian Presale dan di Goers Apps. Kita bekerja sama Goers Apps. Goers Apps di situ ada kemarin di situ sampai nanti pada saat pertandingan ini. Betul. Nah kalau yang tadi kegiatan-kegiatan tambahan tadi? Untuk hospitality event itu kita bisa cek di sosial media kita di Nine Sport. Di situ kita nanti bisa kirim email karena itu cuman book by phone. Karena kita benar-benar selektif orangnya. Betul, kita betul-betul mau orang yang selektif. Karena di situ kan nanti kita kasih experience-nya ada pemain legend juga, ada pemain bekas pemain, ada selebriti, semua segala macam. Jadi lebih ke VIP experience lah. Nah itu rencananya yang dinner itu semua pemain atau selektif pemain? Dinner itu kalau semua pemain belum bisa kita pastikan, tapi maksudnya mestinya akan semua pemain, tapi biasanya kan ada pemain tiba-tiba lagi latihan cedera atau dia capek atau apa segala macam. Nah itu kita
nggak bisa pastikan. Tapi yang kita Tapi intinya itu untuk tim. itu untuk tim. Nah kalau yang coaching Sama pasti ada pemain dan ada pelatih. selektif atau semua pemain? Kalau coaching nggak mungkin Nggak mungkin semua kan Ya. sama dengan mereka latihan ya dia. Iya betul. Nah itu nanti di antara dua Ahmadiyah dan ini dan GBK Ya. sudah ada ditentukan belum mana yang GBK mana yang di Ahmadiyah? Pasti dua-duanya akan ada ke Madya dan GBK, cuman gantian aja. Oh gitu. Iya. Jadi kalau publik pinginnya cuman dengan Milan aja bisa atau dua-duanya juga bisa? Bisa dua-duanya, tapi harus pilih waktu yang berbeda. Oh gitu. Oh waktunya memang berbeda ya. Enggak bersamaan. Kalau bersamaan enggak artinya jadi pilihan gitu. Waktu latihan kurang lebih bersamaan. Cuman maksudnya jadi bisa Bukan pilih. yang coaching klinik ini, yang Coaching klinik berbeda. Berbeda waktunya. Jadi si anak bisa ikut dua-duanya bisa. Betul. Itu untuk anak umur berapa? Untuk anak umur berapanya kita kayaknya 15 tahun ke bawah. Dan kita sih jujur belum menentukan sedetail itu untuk perihal itunya. Tapi ada. Dan biasanya sih tapi dari 10 tahun dari 8 sampai 15 tahun. Ya. Itu akan antara di GBK dan di Ahmadiyah. Udah pasti nggak di GBK sih. Oh iya ya. Udah pasti Kan nggak di GBK. itu pertandingan lapangan untuk pertandingan. Betul. Berarti di Ahmadiyah. Ya paling di Madya, kita hanya pakai di Madya aja. Ahmadiyah aja. Betul. Jadi bagi pingin ikut itu nanti pantau aja terus di Nine Sport sosial media Nine Sport. Ada website nih? Ada, cuman kita lebih saranin ke sosial media. Sosial media nanti dari sana baru diarahkan ke. Betul. Nah, apa kira-kira lagi yang perlu Mas Arief sampaikan dalam dalam konteks Chelsea lawan Milan ini? Pastinya ini sesuatu pertandingan yang kalau bisa jangan dilewatkan lah, gitu. Karena ini pertama kalinya sejarah di Indonesia. Semoga juga ini berjalan dengan lancar. Semoga juga ini bisa memberikan lagi inspirasi ke banyak masyarakat Indonesia yang emang tertarik. Karena kita secara data ada 170 juta orang yang suka bola kan. Jadi sebenarnya bisnis bola itu sebenarnya mestinya menjanjikan. Mudah-mudahan seperti balik lagi ke tahun 2013 sampai 2015 itu banyak lagi perusahaan-perusahaan yang tumbuh, yang bergerak di bidang sepak bola, jadi membuka banyak lapangan kerja. Nah, yang rencananya pre-sale atau early bird ini dijual berapa persen? Nanti yang pas di pre-sale kedua ini kita jual cukup banyak, kita targetnya sampai 50% lebih. Lebih 50%. Jadi hanya menyisakan di bawah 30 ribuan lah. 30 ribuan untuk yang harga normal. Jadi publik harus kejar nih. Harus segera karena kalau enggak nanti tahu-tahu Milan pelatihnya buangan Piala Dunia gimana gitu kan? Betul. Atau tahu-tahu mau salah ke situ atau apa gitu kan, kita nggak pernah tahu. Ya kan kalau nggak nonton kan nanti tiketnya bisa dijual. Betul. Dan terlebih kan kita tahu kayak Chelsea terakhir datang ke sini hampir satu dekade lebih, dekade lebih bahkan. Jadi mestinya pertandingan seperti ini atau khusus untuk fans Chelsea atau Milan, ya kemungkinan yang mereka datang ke sini lagi tuh agak nggak mungkin dalam waktu dekat lah minimal itu. Dan Chelsea dengan prestasi lebih besar daripada waktu tahun 2011 itu kan. Sekarang sudah juara dunia, sudah champion berapa kali. Milan juga gitu kan, kemarin juga udah comeback menjadi Serie A walaupun dari musim ini dia gagal. Jadi kita harapkan pertandingan ini benar-benar pertandingan yang ditunggu oleh para publik sepak bola Indonesia dan untuk mengobati kita nggak jadi ke Piala Dunia, mimpi ke Piala Dunia. Oke Mas Arief, terima kasih atas kehadirannya. Semoga sukses. Mungkin di lain kesempatan kita akan undang lagi untuk ngobrol tentang apapun lah tentang industri sepak bola dan bagaimana kedepannya kita harus mengelola sepak bola kita lebih baik secara entertainment maupun secara prestasi. Oke, Mas Arief, terima kasih. Terima kasih udah. Oke, H-Channel, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang kita berikutnya. Terima kasih.